Halo, kembali berjumpa dengan saya William Ben Gunawan. Pada video kali ini saya ingin membagikan mengenai analisis terkait activity-based costing yang diterapkan oleh salah satu perusahaan terbuka, yaitu PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Diskusi ini dibuat dalam bentuk atau kaitannya dengan mata kuliah akuntansi biaya. Sebagai pengenalan, PT Fajar Surya Wisesa Tbk atau Fajar Paper atau selanjutnya akan disebut dengan kode emitennya FASW adalah salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia dengan kapasitas produksi gabungan terpasang lebih dari 1,5 juta ton per tahun dengan rangkaian produk yang meliputi kraftliner board (KLB) dan corrugated medium paper atau CMP yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan berupa kotak karbon dan coated duplex board atau CDB yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan untuk display. Melansir pada laporan keuangan terakhir dari perbandingan quarter on quarter Q3 2024 ke Q4 2024, terjadi peningkatan volume penjualan sebesar 18% yang didukung oleh kenaikan volume penjualan ekspor sebesar 52%, lalu ada kenaikan HPP sebesar 4% yang diutamakan oleh peningkatan volume produksi dan peningkatan EBITDA yang didorong oleh peningkatan penjualan dan efisiensi operasional dalam bahan baku serta energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan ABC dalam FASW. Yang pertama, dalam penerapan ABC, FASW mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terlibat dalam proses produksi dan menentukan tarif BOP atau biaya overhead pabrik untuk setiap kelompok aktivitas. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih tepat, mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya oleh setiap produk. Di sini terjadi kesesuaian dan juga tingkat akurasi yang lebih baik. Dan manfaat penerapan ABC sendiri itu terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama, akurasi biaya yang lebih tinggi. Perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk, sehingga dapat menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dan realistis. Yang kedua, perusahaan dapat mengidentifikasi nilai tambah, yang mana memungkinkan pengoptimalan proses produksi dengan mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, bertujuan juga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana informasi biaya yang akurat memungkinkan manajemen membuat keputusan strategis yang lebih tepat, seperti penentuan harga, pengembangan produk baru, dan efisiensi operasional. Lalu, bagaimana dengan tantangan dan solusi dalam penerapan ABC? Pertama, kita akan membahas beberapa tantangan yang di bagian atas yang dengan font warna hitam. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Pengembangan dan implementasi sistem ABC memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu dan sumber daya. Hal ini karena banyaknya pencatatan yang perlu dilakukan untuk mengklasifikasikan biaya dan juga kebutuhan akan sumber daya manusia yang mumpuni. Kedua, kompleksitas sistem, di mana ABC membutuhkan pengumpulan data yang rinci dan analisis yang mendalam yang dapat menjadi kompleks dan time consuming atau memakan waktu. Kemudian, resistensi perubahan juga dapat terjadi pada karyawan karena adanya perubahan sistem akuntansi tradisional menuju ke activity-based costing. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan dan edukasi, di mana kita dapat memberikan pelatihan kepada karyawan tentang manfaat dan cara kerja ABC untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman. Yang kedua, melalui penggunaan teknologi dengan mengadopsi perangkat lunak akuntansi yang mendukung ABC dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga, dukungan manajemen. Komitmen dan dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi ABC. Lalu, bagaimana peningkatan efisiensi dan akurasi biaya dapat terjadi atau terwujud melalui ABC? Yang pertama, alokasi biaya yang tepat. Biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh setiap produk, sehingga menghindari subsidi silang antar produk. Yang kedua, optimalisasi proses produksi, di mana identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah memungkinkan perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkannya, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan lebih lean. Kemudian, penetapan harga yang kompetitif, dengan mengetahui biaya sebenarnya dari setiap produk, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dan sesuai dengan pasar. Demikian, penerapan ABC dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan-perusahaan, misalnya dengan peningkatan HPP, harga pokok produksi. Kemudian, dalam kasus FASW, mereka juga dapat memprioritaskan penjualan ekspor,
karena adanya pendapatan ataupun biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi dari penjualan ekspor dibandingkan dengan penjualan domestik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh penerapan ABC dalam kasus Fajar Surya Wisesa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.